Terdapat lebih dari 500 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya ada lebih dari 500 pilkada pula yang harus diselenggarakan oleh negara. Tak ayal, pesta rakyat ini begitu mempesona, hingga banyak penyelenggara negara terbuai suap-menyuap sengketa pilkada. Inilah Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013 sampai dengan 2016, yang kala itu tengah menjabat menggantikan Mahfud MD. Belum tunai masa jabatan mulianya, Hakim Agung ini terjaring operasi tangkap tangan KPK dan terbukti melakukan transaksi suap tanpa perantara. Akil ditangkap di rumah dinasnya berikut alat bukti, yakni pecahan dolar Amerika dan Singapura senilai 3 miliar rupiah. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tim penyidik KPK yang menggunakan 3 mobil mendatangi kediaman Akil Mukhtar di Kompleks Perumahan Menteri Jalan Widya Chandra 3 nomor 7 Jakarta Selatan. Dalam rumah itu, Ketua MK Akil Mukhtar, anggota DPR Hairunisa, dan seorang staf MKCN tertangkap basah tengah melakukan transaksi. Tim penyidik menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Singapura yang diduga sebagai uang suap untuk Akil. 15 menit kemudian tim penyidik KPK membawa Akil Hairunisa dan CN meninggalkan kediaman Akil. Tim langsung menuju ke Hotel Red Top di Pecenongan, Jakarta Pusat. Setibanya di Hotel Red Top, sejumlah penyidik mengamankan Bupati Gunung Mas, Hamid Bintis bersama seorang pengusaha berinisial DH. Kelimanya langsung dibawa ke kantor KPK. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kelima orang yang ditangkap tiba di gedung KPK. Mereka langsung diperiksa intensif di lantai 8 gedung KPK. Sekitar 1,5 jam kemudian, tim penyidik mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Tim langsung memasang segel di beberapa ruangan, di antaranya ruang Ketua MK, ruang Sekretariat, dan ruang Ajudan. Mereka yang datang ke gedung KPK adalah Bagi Remanan, Mahfud MD, Harjono, dan Abbas Said. Majelis Kehormatan bertugas menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil. Menurut Harjono, pemeriksaan Akil oleh Majelis Kehormatan akan berlangsung secara tertutup sesuai dengan permintaan KPK. Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan penyidik KPK akan mendampingi Akil saat dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan. Dihadiri penyidik KPK, dihadiri penyidik KPK ini Dugaan peran Mokhtar Effendi ini muncul dari banyaknya mobil sitaan yang terkait dengan Akil. Namun Mokhtar Effendi membantah tuduhan ini. Mokhtar mengaku mengenal Akil sejak tahun 2007. Saat itu Akil yang maju dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Barat menggunakan jasa perusahaan Mokhtar memproduksi atribut kampanye. Kerjasama mereka pun berlanjut. Akil menginvestasikan uangnya kepada Mokhtar untuk dikembangkan dalam bisnis peternakan ikan arwana, jual beli mobil otomotif dan juga rumah, serta konsultan pilkada. Mokhtar mengaku tak pernah menanyakan asal-usul uang Akil. Nama Mokhtar Effendi pernah disebut oleh Wali Kota Palembang, Bupati Empat Lawang, dan Bupati Banyu-Asin meminta uang pengurusan sengketa pilkada di MK. Namun Mokhtar menantang mereka membuktikan kebenarannya. Istri Akil Mukhtar, Ratu Rita, memenuhi panggilan KPK. Dia diperiksa sebagai saksi untuk suaminya Akil, tersangka kasus suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun istri Akil tidak berkenan memberi keterangan apapun kepada wartawan. Selain istri, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 anak Akil, yakni Aris Aditya Safitri dan Riki Janwar Ananda. Aris Aditya Safitri adalah Wakil Direktur CV Ratu Samagat, perusahaan milik ibunya Ratu Rita. Akil dipidana atas 6 dakwaan terkait gratifikasi pengurusan sengketa pilkada di berbagai daerah, serta 2 dakwaan tindak pencucian uang.
Setelah mendengar tuntutan jaksa KPK, Akil kesal karena dari 2.000 halaman tuntutan jaksa tidak ada poin yang meringankan dirinya. Ia merasa sudah berjasa bagi negara baik saat menjadi anggota DPR maupun saat menjadi hakim MK. Akil juga menganggap jaksa kurang berkemanusiaan karena tidak melihat statusnya sebagai kepala keluarga yang memiliki banyak tanggungan. Beberapa poin yang memberatkan Akil karena Akil tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya. Karena di teori mohon izin untuk tidak dibacakan. Jadi hal yang meringankan itu kan tidak ada sama sekali, berarti Anda itu tidak ada manfaat sama sekali buat bangsa dan negara. Seorang paling tidak kan saya manusia, masih ada tanggung jawab keluarga, punya anak. Tapi kemarin Pak Akil klaimnya siap untuk dituntut hukuman mati, Pak. Nah, Ya, Doni, pembacaan vonis hari ini di Pengadilan Tipikor langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Swedia, dilakukan pada pukul 15.22 waktu Indonesia Barat untuk terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar dalam penanganan perkara pilkada 10 perkara pilkada dan penerimaan hadiah dan juga tindak pidana pencucian uang untuk terdakwa Akil Mohtar. Dan juga tadi pada pemaparan dari Ketua Majelis Hakim mengenai pembacaan vonis hari ini juga dipaparkan mengenai kasus-kasus yang telah diduga dilakukan oleh Akil Mohtar, diantaranya seperti pembuatan penerimaan hadiah berkaitan dengan pemutusan pemenangan Hamid Binti yakni Bupati Kabupaten Gunung Mas, di mana dalam paparan Majelis Hakim dibacakan bahwa jelas bahwa adanya keterkaitan dan mempengaruhi yakni keputusan dari penerimaan uang atau pemberian uang yang diterima oleh Akil Mohtar dan mempengaruhi putusan untuk pemenangan Hamid Binti sebagai Bupati Gunung Mas. Tidak hanya itu saja, juga dari Pilkada Lebak yang melibatkan Amir Hamzah dan juga Susito Andayani yang diduga memberikan uang kepada Akil Mohtar untuk pengulangan pilkada sehingga diduga untuk memenangkan Amir Hamzah, dan juga melibatkan Tubagus Heriwardana yang memberikan uang 1 miliar rupiah untuk pemenangan Amir Hamzah sebagai Bupati Lebak. Dan kemudian tidak hanya itu saja, juga untuk Pilkada Palembang kemudian Lampung Selatan juga telah dibacakan oleh hakim, dan masih ada 4 dakwaan lagi untuk 4 perkara pilkada yang nantinya akan dibacakan oleh hakim, namun saat ini juga masih dalam proses skors. Dan juga untuk Akil Mohtar sendiri sebelumnya dari jaksa penuntut umum telah menuntut Akil Mohtar dengan hukuman yakni penjara seumur hidup dan juga denda sebesar 10 miliar rupiah. Dan jika nanti apabila vonis dari hakim yang memutuskan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka ini adalah pertama kalinya yakni hukuman seumur hidup untuk seorang koruptor yang akan dijatuhkan untuk Akil Mohtar. Namun untuk proses nanti pembacaan vonis juga akan berlanjut setelah azan maghrib dan juga nanti kira-kira pada pukul 7 malam, dan kami masih memantau jalannya nanti pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Akil Mohtar. Senin malam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar divonis bersalah oleh Hakim Tipikor. Akil dinyatakan bersalah atas berbagai kasus sengketa pilkada di MK serta kasus-kasus pencucian uang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akil Mohtar berupa pidana penjara selama seumur hidup. Meski Akil harus menjalani pidana kurungan seumur hidup sesuai tuntutan jaksa, tidak ada denda yang harus dibayarkan. Hakim beralasan durasi hukuman seumur hidup telah maksimal. Putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan Mahkamah Agung adalah salah satu capaian hukuman tertinggi di KPK. Hal ini sekaligus menjadi akhir perjalanan suap Akil Mohtar. Kini, ia tengah menjalani sisa hidupnya di Lapas Sukamiskin hingga akhir hayatnya menanti.